kesenangan itu mengikuti keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya di setiap keadaan kita, setiap kehidupan kita itu mengikuti keinginan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perintah yang wajib adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Lahul mulku, semua alam semesta ini lahu, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu nahwu sharaf, lahu itu khabar muqaddam, al-mulku itu mubtada ma'khar. Artinya semua ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil qasri, semua alam semesta ini, semua kerajaan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para hadirin jamaah ahli pengajian yang insya Allah semuanya calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pengajian kita pada pagi ini telah disambut dengan alunan sholawat oleh anak-anak remaja. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah yang kelak pada kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kami mengaturkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah Masjid Binayatul Aqdiyah yang pagi ini telah menyediakan tempat dan segala hidangannya. Semoga Allah membalas dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Kiai telah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita buka pengajian ini bersama-sama membaca Al-Quran. Sekaligus kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan para orang tua kita, keluarga, saudara, guru dan jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga jamaah yang hadir pada pengajian ini Allah dapat mengumpulkan kita di akhirat nanti dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli halin sholihan sangka ijabah wa ila hadratin nabiyil mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram syai'un billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka
fa'budu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, pengajian kita ini disyuting. Insya Allah nanti akan tampil di YouTube, juga di grup pengajian Yayasan Ihsanul. Semoga semuanya tambah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama membaca doa awal belajar. Semoga kita dibukakan ilmu oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan segala kesempatan kami persilakan kepada Syekh Karam Kiai Haji Nurul Hadi LC. Waktu dan segala kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadbir wa naf'a wa intifa' wa istifadah wa ibadah wal hisa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalat ila al-khair ittiba'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, para jamaah Majlis Ta'lim Yayasan Ihsanul Rijal Masjid rahimahullah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan mulia ini, kita bersama-sama hadir di Majlis Ta'lim, Majlis Ilmu, di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapa saja yang sakit di pagi hari ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah, surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini edisi pertama. Semoga menjadi awal yang baik. Man asraqat hidayatuhu asraqat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya baik, niscaya ayat akhirnya baik. Semoga di awal hari yang mulia ini kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa memahami kitab Fathul Ghaib ini yang dikarang oleh Syaikhul Qadir Al-Jilani. Kita akan mulai dari nasihat pertama, yaitu al-maqalah al-ula fima la budda likulli mu'min. Nasihat pertama tentang apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah punya terjemahan bisa buka halaman 5. Kita mulai dari nasihat yang pertama. Qala
radhiyallahu taala anhu warḍah telah berkata siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa arḍah. Semoga Allah senantiasa meridai beliau dan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. La budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min salatati asya. La budda hendaknya likulli mu'minin untuk setiap orang yang beriman fi sa'iri ahwalihi min salatati asya, di dalam seluruh kehidupannya jangan sampai meninggalkan 3 hal ini. Maksudnya hendaknya kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah amrun yang tasirun, yaitu perintah Allah yang kita lakukan, yang kita laksanakan dengan segera. Jadi yang pertama adalah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, maka hendaknya kita segera melaksanakannya. Karena disitulah ada kesenangan, disitulah ada kebahagiaan. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kesenangan itu mengikuti keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya di setiap keadaan kita, setiap kehidupan kita itu mengikuti keinginan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah yang wajib adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Maka hendaknya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan itu mencari ilmu karena hukumnya wajib. Kemudian alhamdulillah kita sudah di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Bahkan bulan utama melaksanakan ibadah haji. Maka kata ulama dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dan mayoritas ulama yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Abbas di dalam menafsiri surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaqqi wal badr." Shadaqallahul azim. Wal fajri, dan demi waktu fajar. Maksudnya fajar waktu Idul Adha. Wa layalin ashr, dan malam-malam 10 hari. Kata jumhur ulama, mayoritas ulama dan sahabat Abdullah bin Abbas, itu layalin ashr adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari terbaik di dunia adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka kata Rasulullah SAW di dalam kitab Adhkar, ini milik Imam An-Nawawi, dia menjelaskan satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa hari yang paling mulia adalah mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hari. Amal yang terbaik yang kita bisa lakukan, amal soleh yang paling terbaik kita lakukan itu fi hadhihi, di dalam 10 hari-hari ini. Mulai dari sudah beberapa hari yang lalu dan seminggu lagi kita menjalani 10 hari terbaik di dunia. Maka alhamdulillah di hari yang mulia ini kita semoga termasuk mengamalkan hadis ini, yaitu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu wal jihadu fisabilillah. Apakah jihad itu termasuk amal soleh? Kemudian Rasulullah menjawab, walaupun jihad kita ngaji, kita bekerja, kita melakukan amal soleh, itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besar pahala yang kita dapatkan ketika melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal soleh di 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian illa rajulun kharaja yukhadiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'. Kecuali jihadnya itu sampai meninggal dunia, itu baru lebih baik terbaik. Tetapi amal soleh ini amal yang terbaik yang kita lakukan di 10 hari pertama. Kemudian
Apa ajaran Rasulullah ketika 10 hari Dzulhijjah ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'aksiru minat tasbih wa tahmid wa takbir." Maka perbanyak baca kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, membaca alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Jadi banyak-banyak baca kalimat thayyibah ini. Apalagi lihat sapi, lihat kambing, nah itu disunahkan membaca takbiran atau membaca tasbih ini. Jadi ketika melihat sapi atau kambing disunahkan untuk membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mari kita baca ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah SAW, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairum mimma ta'alat alaihi syams. Lebih baik daripada dunia yang disinari oleh matahari. Jadi satu kalimat ini itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi banyak-banyak baca ini di 10 hari Dzulhijjah ini khususnya, dan di selain hari-hari 10 Dzulhijjah, karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira ada yang punya uang 1 triliun enggak ini? Jadi baca ini itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi banyak-banyak baca ini, baca kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir. Kemudian kata Rasulullah SAW, khairu doa yaum Arafah. Mengapa 10 hari pertama Dzulhijjah ini 10 hari yang terbaik? Karena di situ ada hari Arafah. Ini hari yang paling baik selama setahun itu hari Arafah. Maka doa yang terbaik itu doa di hari Arafah. Karena Ashabul Hajj, Duyuf Rahman itu di padang Arafah wukuf. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Maka di hari tersebut semua Ashabul Hajj itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setan iblis itu ketakutan, lari. Kenapa? Betapa banyak orang yang berdoa di hari Arafah. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini 10 hari terbaik di dunia. Maka doa apa yang paling baik selain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yaitu wa khairu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli, sebaik-baik apa yang saya ucapkan, yaitu Rasulullah dan para nabi sebelum saya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La syarika, Allah tidak punya sekutu, Allah tidak punya yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, semua alam semesta ini lahu, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu nahwu sharaf, lahu itu khabar muqaddam, al-mulku itu mubtada muakhar. Artinya semua ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bil qasri, semua alam semesta ini, semua kerajaan ini milik Allah Subhanahu wa taala.
yang dimiliki oleh Raja Salman, yang dimiliki oleh Presiden Putin itu hanya titipan. Karena semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita banyak doa di 10 hari bulan Dzulhijjah ini dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini sudah atau belum? Ya, kita baca lagi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi banyak-banyak baca kalimat tauhid ini supaya tauhidnya itu menancap di hati kita. Maka kata Syaikhul Qadir Jalani, yang pertama adalah amrun yang tasilu. Hendaknya kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wanahyun yastanibu, yaitu meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilarang oleh Allah hendaknya kita jauhi. Mulai dari minuman keras yang akhir-akhir ini viral, bahwa ada merek miras itu barang siapa yang namanya Nabi Muhammad dan Siti Maryam dapat minuman keras yang gratis. Ini termasuk haram. Maka alhamdulillah umat Islam cepat bergerak untuk memprotes ini, karena itu adalah menghina daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jauhkan rumah kita jauhkan masjid kita jauhkan sekolah kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang dilarang oleh Allah hendaknya kita jauhi dengan segera. Kata Syaikhul Qadir Jalani, ketika kita meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh yang membuat kita sedih, yang membuat kita bahaya itu akan menjauhi kita. Ya, semoga seluruh bahaya menjauhi kita dan semoga Allah menjauhkan seluruh bala dan bencana dari diri kita, khususnya keluarga kita dan seluruh masyarakat Indonesia dan umat Islam sedunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketiga adalah waqadron bihi. Hendaknya kita senantiasa ridho atas ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah hendaknya kita ridho atas yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua, qada dan takdir. Qada itu ketetapan yang telah ditulis di zaman azali. Kemudian takdir itu yang kita lakukan sekarang ini. Jadi hendaknya kita senantiasa ridho atas apa saja yang ditakdirkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikhul Qadir Jalani, ketika kita ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kebahagiaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalu halatul mu'min la yaqlu fiha min akhir hadhihi asya'i salasa. Hendaknya setiap orang mukmin itu jangan sampai terlepas dari tiga hal ini, yaitu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ridha atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lahu ayyalzama hammahu qalbuhu. Hendaknya menguatkan tiga hal ini di dalam hatinya. Wal yuhdis biha nafsahu, dan senantiasa menasihati dirinya akan tiga hal ini. Makanya setiap hari Jumat ada khutbah untuk menyampaikan pesan takwa. Tiga hal ini adalah penafsiran atau apa yang disebut takwa ini tiga hal ini, yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan ridha atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya semakin hari semakin meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya semakin banyak rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan dapat solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita senantiasa menasihati diri kita masing-masing. Wa ya'khud al-jawari biha fi sa'iri ahwali. Hendaknya kita mengawasi anggota tubuh kita di dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Maka hendaknya kita senantiasa introspeksi. Dengan apa? Mengucapkan kalimat zikir tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam kitab hadis Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala unabiyukum bi khairi a'malikum. Apakah kalian ingin saya beritahu apa yang terbaik dan apa yang paling suci? Inda malikikum, di sisi Tuhan kalian. Warfa'iha, dan paling tinggi fi darajatikum, di dalam derajat kalian. Wa khairil lakum, dan terbaik untuk kalian min fakir dahabi wal waraqi, daripada mengeluarkan emas dan perak. Kata Rasulullah SAW, ada amal yang terbaik, amal yang paling suci, amal yang paling tinggi, dan amal yang lebih baik daripada mengeluarkan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqa aduwakum, dan amal yang terbaik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, sehingga kalian bisa melawannya dan mengalahkannya dan membuat mereka meninggal dunia. Qalu bala, kata sahabat, bala, nggih. Tahu nggih? Apa iya? Bahasa Sundanya apa? Oke. Semua. Jadi Rasulullah tanya kepada sahabat, ya ashabi, wahai sahabatku, apakah kalian ingin saya beritahu amal yang terbaik, amal yang paling suci, amal yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang lebih baik daripada mengeluarkan emas dan perak, dan amal yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, dzikrullah taala, yaitu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang terbaik adalah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini bukan hanya zikir, ngaji, kemudian bekerja, kalau niatnya untuk mencari harta yang halal, itu termasuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal ibadah itu termasuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Shahihain ini, dalam kitab Al-Hakim ini hadis sahihul isnad, hadis yang sanadnya sahih. Jadi amal yang terbaik adalah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada mengeluarkan emas dan perak. Ada yang punya emas 1 ton? Yang punya 1 ton angkat tangan. Gimana? Ada yang ingin? Ya, jadi ada amal yang terbaik daripada sedekah emas 1 ton, yaitu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mari banyak zikir. Mari kita banyak sedekah. Dengan apa? Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada mengeluarkan zakat atau infak emas 1 ton. Jadi Islam itu mudah. Ad-dinu yusra, agama itu mudah. Jadi dengan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada mengeluarkan emas dan perak. Setuju atau setuju ini? Siap untuk berzikir?
Alhamdulillah. Jadi mari kita dawamkan, langitkan, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di nasihat kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu menjelaskan al-maqal as-saniyah fi tawassul bil khair, yaitu menjelaskan tentang nasihat, saling menasihati tentang kebaikan. Kita hadir di majlis ilmu ini niatnya apa? Niat untuk silaturahim, niat untuk menambah teman orang soleh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat orang soleh. Karena orang mukmin itu bisa memberikan syafaat. Jadi misalnya nanti bapak-bapak atau ibu-ibu sudah masuk surga duluan, maka jangan lupakan saya. Jangan lupakan saya. Ya. Karena orang mukmin itu bisa memberikan syafaat untuk mukmin yang lainnya. Maka mari kita ramaikan majlis taklim dimanapun berada, khususnya di majlis taklim Yayasan Ihsanul ini. Karena orang mukmin itu bisa memberikan syafaat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ittabi'u wa la tabtadi'u. Bagaimana orang mukmin bisa memberikan syafaat? Yaitu dengan cara ittabi'u. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah kita laksanakan dengan senang hati. Makanya di awal majlis ini ada salawat Sibtud Duror yang ditulis oleh Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, salah satu ulama Hadramaut di kota Seoul, yang mana hallnya itu ramai di Solo. Hall habaib yang terbesar itu hallnya Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Itu salah satu karamahnya itu mampu berbicara dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makamnya sudah tinggi. Jadi beliau di Seoul itu bisa bicara dengan Rasulullah di Madinah. Ibarat kita telepon dari Jakarta ke Surabaya. Itu makom tinggi yang telah dicapai oleh Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Semoga kita dapat terberkahan dari sholawat kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita masuk surga dengan beliau ini Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga cucunya Rasulullah. Kalau Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi itu dari Sayyidina Husain. Kemudian kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dari Sayyidina Hasan. Rasulullah punya istri siapa? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Punya putri namanya Sayyidah Fatimah yang dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari perkawinan antara Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali itu melahirkan dua anak, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu dari Sayyidina Hasan. Kalau Al-Habib Ali Habsyi itu Sayyidina Husain. Kebanyakan habaib di Indonesia ini dari Sayyidina Husain. Habaib Habib Syekh dan seluruh habaib yang di Indonesia ini itu keturunan dari Sayyidina Husain. Bahkan yang menarik, kalau kita hitung habaib di Indonesia itu lebih banyak daripada yang di Hadramaut sana. Ini menunjukkan bahwa Allah memilih Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Baldah, negara yang makmur, negara yang mulia, dan Warabbul Ghafur, Allah akan mengampuni siapa saja yang cinta kepada habaib tersebut dan mencintai para ulama. Jadi semoga kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul mencintai habaib para ulama, para kiai, para masyayikh, sehingga pada hari kiamat kita masuk ke dalam rombongan beliau. Karena masuk surga itu butuh rombongan. Seperti apa namanya, ziarah atau apapun perjalanan itu pasti ada golongan, apalagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya mengaji kitab Futhul Ghaib ini adanya sholawat maulid supaya kita dikenal oleh beliau ini, sehingga di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga dengan kehadiran ini kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tabtadi'u,
jangan sampai kita berbuat bid'ah, berbuat yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah sini bukan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ini maulid termasuk bid'ah hasanah. Ini ada mic, ada lampu, ada AC termasuk bid'ah hasanah. Kira-kira di zaman Rasulullah ada AC enggak? Jadi AC, mic, kemudian lampu, kemudian mobil, pesawat, sepeda motor itu termasuk bid'ah. Jika kita lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka namanya bid'ah hasanah. Jika hal yang baru itu kita gunakan untuk yang jelek, namanya bid'ah sayyi'ah. Jadi semua yang baik ini kalau kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka namanya bid'ah hasanah. Jadi yang dimaksud bid'ah sini adalah bid'ah sayyi'ah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bid'ah narkoba, bid'ah dan seterusnya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'atihu, hendaknya kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau tamraku, dan jangan sampai melanggar atau merusak aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diatur oleh Allah, hendaknya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama ini puasa. Jadi mungkin besok hari Senin bisa puasa Senin dan puasa Dzulhijjah. Jadi niat itu bisa gabung. Dan mungkin kalau ada kemarin ada halangan, mungkin sakit atau ibu-ibu mungkin ada halangan perempuan, maka bisa mengkodoknya niat kodok sekaligus niat puasa Senin sekaligus puasa niat Dzulhijjah. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan setiap hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 8 itu namanya puasa Tarwiyah. Kalau tanggal 9 namanya puasa Arafah. Puasa Tarwiyah itu pahalanya menghapus dosa setahun. Kalau puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang. Jadi kata ulama, hari Arafah itu lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Mengapa? Karena hari Arafah sudah diketahui. Kalau Lailatul Qadar belum diketahui. Jadi Arafah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita puasa hari Arafah. Jadi kata Syaikhul Jalani, wa ati'u, hendaknya kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamraku, dan jangan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa itu hendaknya kalian mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku, dan jangan syirik. Jangan sampai kita syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat syirik. Syirik ada dua, syirik khafi dan jali. Syirik jali yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yes. Menyembah matahari, menyembah patung dan lainnya. Itu syirik yang jelas. Syirik khafi itu syirik yang sama, seperti riya, sum'ah. Riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar. Jangan sampai kita beramal itu untuk dilihat manusia atau untuk didengar manusia. Itu namanya syirik khafi. Ini kata Rasulullah itu lebih lembut daripada semut hitam yang di batu hitam. Kira-kira kelihatan nggak nih? Semut hitam di batu hitam. Saking lembutnya nggak kelihatan. Makanya adanya pengajian ini supaya apa? Supaya sedikit demi sedikit kita menghilangkan penyakit-penyakit hati. Karena ini termasuk jihad terbesar. Jihad melawan hawa nafsu itu jihad yang terbesar. Kata Rasulullah SAW, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita pulang dari jihad yang kecil ke jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana supaya amal kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya atau sum'ah. Kita ini memang
diuji oleh Allah, jangan sampai kita ya atau sum'ah. Kemudian wanazzahul haq, dan sucikan Allah Subhanahu wa taala, al-haq yang maha benar. Wala tattahimu, dan jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi itu terbaik ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Anna iddatani abdi." Sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung kesalahan hamba saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya di setiap keadaan itu kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca selawat ya. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'a ya Rabbi maulaya salli wa sallim daiman abada supaya kita bisa husnudzon kepada Allah itu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai kekasihku Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam illa kecuali rahmat, menjadi kasih sayang untuk alam semesta. Bukan hanya kita, bukan hanya untuk jin, tapi seluruh alam semesta. Jadi Rasulullah itu menjadi rahmat untuk kita. Jadi kalau kita banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin husnudzon. Bukan hanya husnudzon, semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wasatiku, dan hendaknya kalian senantiasa membenarkan apa saja yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tasyakku, dan sampai kita ragu atas kebenaran Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alif lam mim itu huruf muqatta'ah. Kata mayoritas ulama yang mengetahui maknanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika kitabul la raiba fihi. Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi hendaknya kita jangan ragu, apa yang ditentukan oleh Allah itu semuanya pasti benar. Mengapa? Hudan lil muttaqin, seperti atau sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain baca salawat itu kita banyak baca Al-Quranul Karim. Karena di bulan Dzulhijjah ini turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di bulan Dzulhijjah ini Allah menyempurnakan agama Islam di padang Arafah.
Gitu. Dan alhamdulillah kita sudah di bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an Karim, dan semoga iman kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diakui menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengikut dari para habaib Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, dan pengikut para kiai Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Syafi'i Al-Jawi ya, dan seluruh ulama Nusantara yang lainnya. Semoga kita diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hatinya yakin bahwa semuanya ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapa saja yang sakit di hari ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki halal, thayyiban, mubarakan, katsiran min Allah, rezeki yang halal, baik, diberkahi oleh Allah dan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih para jamaah. Tadi kita dengar bersama bahwasanya kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, dan kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi kalau ada waktu dan ada kesempatan, yuk besok kita berpuasa. Apalagi tadi dikatakan berpuasa di hari Arafah yang ke-9. Ibadah puasa di hari Arafah akan dihapus dosa setahun yang telah lalu, akan dihapus dosa setahun yang akan datang. Ibadah di malam harinya diberikan pahala ibadah di malam Lailatul Qadar, lebih besar pahalanya ketimbang 1000 bulan. Ya. Untuk lebih lengkapnya silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Jamiatul Mukminin, sebentar dari Pak Jumpin, silakan. Akhir-akhir ini banyak pendapat oleh bukan Idul Adha. Padahal tahun-tahun sebelumnya juga antara Arab sama Indonesia beda. Tahun ini heboh. Mohon penjelasan dari Pak Kiai. Sebab ada beberapa pendapat dari NU, dari pemerintah, dari Muhammadiyah beda. Jadi tahun ini heboh. Saya mau penjelasannya supaya nggak heboh. Tahun kami boleh mengajukan ada dari Al-Manah, dari Bukhari Hilal ya, ada dua pendapat ya. Kalau dari sendiri kan, mudah-mudahan kita dari Al-Manah ada 86 titik ya. Sudah ada MA, ada MUI, ada hukum, ada itu sudah tidak sebenarnya rame-rame orang-orang kita. Tapi di antara kita masih pada galau untuk menentukan pada tanggal 9. Ada yang takut haram dari itu kan. Semua penjelasannya supaya tidak pada galau. Seperti tahun biasa kan tidak ada galau kecuali Idul Fitri ya. Belajar semua penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan saya sendiri dari Bapak Haji Mumin. Bagaimana sikap kita atas perbedaan yang terjadi pertemuan awal bulan Dzulhijjah dan hari Idul Adha? Jawabannya adalah kedua pendapat ini sama-sama punya dalil masing-masing. Jadi bisa diamalkan, bisa ikut pendapat pertama dan kedua. Tetapi negara Indonesia dan mayoritas negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand yang di situ ada umat Islamnya, itu mereka memilih menyempurnakan bulan Dzulqa'dah yang awalnya 29 menjadi 30. Mengapa? Karena melihat bulan ternyata hilalnya nggak kelihatan. Jadi mengapa ada perbedaan? Karena matlak kita Indonesia itu lebih dulu daripada Arab Saudi. Jadi matahari itu terbit dari timur. Jepang, Indonesia itu lebih waktunya lebih cepat daripada negara Arab.
Antara sini dan Arab Saudi itu 4 jam. Antara sini Arab Saudi yang Yaman itu negara saya dulu itu 4 jam. Jadi kita lebih dulu. Dan kemarin telah dilihat bulan, ternyata hilangnya nggak kelihatan. Maka sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan, dan hari raya lah dengan melihat bulan. Jadi dalilnya kuat. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa kita itu Saudi karena pakai dalil al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Itu dari dulu, mulai dari zaman sahabat itu sudah ada perbedaan. Bahkan antara kota suci Mekah dan Madinah dulu nggak ada telepon. Jadi beda, ada perbedaan. Ada riwayat dari dulu, dari 1000 tahun yang lalu sudah ada perbedaan. Jadi ini perbedaan nggak usah diperuncing karena semuanya sudah ada dalil masing-masing. Jadi apakah yang ngambil 10 Dzulhijjah tanggal 10 itu nanti puasa Arafahnya haram? Jawabannya tidak. Karena puasa Arafah itu lebih dulu daripada wukuf di Arafah. Jadi puasa Arafah zaman Rasulullah itu lebih dulu sebelum hajinya Rasulullah SAW. Jadi nanti tanggal 9 itu kita silakan untuk puasa Arafah. Nggak apa-apa. Silakan, karena ini termasuk puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan galau, karena semuanya ada dalil masing-masing. Nah, silakan yang Idul Adha tanggal 9 silakan, tanggal 10 silakan. Tetapi mayoritas negara ASEAN karena hilangnya nggak kelihatan, maka disempurnakan menjadi 3. Kalau Arab Saudi itu tanggal 29. Dan haji tahun ini adalah haji akbar. Mengapa? Karena tanggal 9-nya itu hari Jumat. Jadi ya itu ini ujian supaya apa? Supaya hati kita luas menerima perbedaan ini. Jangan sampai perbedaan ini membuat kita bermusuhan. Bahkan ini menjadi sarana dakwah bahwa dari dulu sudah ada perbedaan dari zamannya Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan kekayaan ilmu fikih. Nanti ada fikih Muqarrar, ada yang mengambil dalil Muhammadiyah tanggal 9, NU tanggal 10. Itu fikih Muqarrar nanti, jatuhnya fikih Muqarrar. Dan semuanya benar. Tinggal kita mengamalkannya masing-masing tanpa menyalahkan yang lainnya. Gitu. Ini setuju atau setuju sekali ini? Jadi silakan pilih, terserah. Tapi saya tegaskan Indonesia dan negara ASEAN itu mengambil tanggal 10. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal beberapa hari lagi kita kan akan merayakan Udhiyah, pemotongan hewan kurban. Jadi yang kurban di mana-mana memang banyak. Kalau ditanya, ya, Bapak kurban karena apa? Karena ngikutin syariat Nabi Ibrahim, kan itu. Nah, yang saya tanya ini tujuannya. Kebanyakan belum tahu, Pak, tujuan kurban itu apa, itu tujuannya. Saya yakin itu masyarakat itu. Jadi yang saya tanyakan tujuan kurban yang detailnya itu gimana gitu. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat resmi. Tujuan kurban itu apa? Tujuannya adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Kurban sendiri hukumnya sunnah muakkad menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain itu hukumnya wajib, fardu kifayah. Kecuali niat nadar, saya nadar nanti di 10 Dzulhijjah itu kurban, maka hukumnya wajib. Walaupun di mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib. Jadi niat apa? Mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling penting adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima daging sembelihan baik itu sapi atau kambing, tetapi yang diterima adalah takwanya. Jadi
niatnya dalam berkorban itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ingin dipuji atau dilihat, tapi untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwanya ini ingin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap bulunya, kulitnya itu menjadi saksi untuk kita semua di hari kiamat. Bahkan hewannya itu menjadi tunggal kita di hari kiamat. Kalau korban kambing nanti itu tunggangannya kambing. Kalau korbannya sapi, tunggangannya sapi. Kalau di alam itu onta, ada di onta. Jadi semuanya itu akan menjadi tunggangan kita di hari kiamat. Kemudian kapan pelaksanaan penyembelihan kurban itu selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Hari Idul Adha dan Ayyam Tasyrik. Ayyam Tasyrik itu hari-hari pemotongan atau pemotongan daging. Tasyrik itu memotong. Jadi potong-potong daging itu selama 3 hari. Selama Idul Adha menjadi 4 hari. Jadi intinya kita kurban itu karena Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi untuk sesama manusia. Karena Idul Adha itu artinya gembira. Kalau bisa kita gembirakan masyarakat sekitar kita untuk berbagi daging supaya mereka merayakan hari Idul Adha. Jelas ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dibilang ya bukan dosa setahun lagi akan datang. Itu dosa yang bagaimana? Soalnya saya ini banyak dosa sedang aja. Dosa yang bagaimana tuh? Bisa jelasin dosanya apa? Dosa besar. Kurang tanggung jawab sama istri, sama anak, sama tua. Tidak mohon penjelasan. Ya, pertanyaan sangat bagus. Maksudnya mengampuni dosa setahun yang akan datang itu dosa seperti apa? Jawabannya adalah dosa semuanya. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka kita akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuh yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bukan hanya setahun, tapi semuanya. Kalau kita betul-betul taubatan nasuha, insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Arafah ini termasuk hari terbaik. Semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa apa saja yang kita panjatkan di hari Arafah, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mencapai hari Arafah dan hari Idul Adha dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jawabannya bukan hanya setahun, kalau betul-betul ikhlas karena Allah, insyaallah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jelas ini? Silakan dari Abdurrahman. Terima kasih atas pertanyaan saya bagus ini. Bagaimana niat puasa untuk besok? Apakah disebutkan semua, mulai dari kodok, kemudian puasa Senin, kemudian Dzulhijjah? Jawabannya boleh dibaca semua atau cukup niat kodok bisa. Insya Allah dengan niat kodok itu bisa mencakup semua. Tetapi lebih yakinnya dibaca semua, biar semangat. Nah, ini puasa niat kodok, niat puasa Senin dan niat Dzulhijjah. Bisa pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia bisa. Karena niat itu dalam hati, yang wajib dalam hati. Pelafatan itu hukumnya sunnah. Kalau dikatakan nama itu shauma yauma Dzulhijjah. Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa
hari bulan Dzulhijjah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya boleh niat baru saja itu bisa mewakili atau dibaca semua. Biar semangat bahwa niat puasa ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Jelas ini? Puasa di bulan Dzulhijjah pahalanya ganda, double. Kita mengqadha pada hari Senin di bulan Dzulhijjah, maka mendapatkan pahala qadha, pahala Senin Kamis, dan pahala puasa Dzulhijjah. Itu istimewa sekali. Masih ada? Pemohon dari Ayah Yasin, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai yang kami hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan Idul Kurban, kebanyakan kita ada sisa-sisa tulang, ada sisa-sisa kulit. Itu kebanyakan dibagikan fakir miskin atau untuk panitia yang abdolnya bagaimana Pak Ustaz? Mohon dijelaskan. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana hukumnya membagikan tulang dan kulit dalam kurban? Apakah untuk panitia atau untuk masyarakat umum? Jawabannya secara umum itu kita berikan kepada yang berhak, yang sahihnya. Tetapi kita memberikan yang terbaik. Kalau tulang kayak bisa ada harganya nggak tuh? Ya, jadi kasih dagingnya saja. Mungkin tulangnya bisa diapakan? Ya. Atau dibuat makan bersama di masjid. Nah, itu. Jadi diundang, ada yang masak diundang makan bersama. Jadi mungkin itu solusinya. Jadi dimakan bareng-bareng. Jadi kita kasih yang terbaik untuk masyarakat. Supaya ini hari raya, hari bahagia. Jangan sampai kita membuat sedih orang lain. Ini hari bahagia, maka hendaknya semua bahagia. Jangan sampai ada satu muslimin itu sedih. Nah, kalau membuat orang sedih di hari bahagia, ya naudzubillah min dzalik. Jadi hendaknya kita kasih yang terbaik ke masyarakat. Kasih dagingnya. Mungkin untuk tulangnya, untuk kulit tulangnya itu dimasak bareng-bareng. Itu solusinya, dan untuk diberikan. Dan untuk kulit kita berikan kepada seseorang yang mustahik, maka mustahiknya bisa diapakan terserah. Yang penting kita berikan kepada mustahiknya. Mustahik. Kalau panitia, kalau niatnya mustahik panitia ya apa. Tapi kalau bisa diberikan mustahik. Jadi kita berikan yang terbaik pada para jamaah. Jangan sampai dijual. Intinya hewan kurban dan sampai dijual. Dan satu tambahan lagi, kalau hewan kurban itu orang yang kurban boleh mengambil mencicipnya, bahkan sampai sepertiganya boleh diambil bagi kurban. Tapi lebih baik dikasihkan kepada semuanya, karena itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nadar, saya nadar kurban maka harus diserahkan, tidak boleh mencicipnya. Jelas ini? Pak Yai, apa benar orang yang hendak melaksanakan ibadah kurban tidak boleh gunting rambut, cukur jenggot, termasuk motong kuku? Sedangkan putra saya buka usaha cukur atau pangkas rambut, pendosakan mencukur orang yang hendak melaksanakan ibadah kurban. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus, terima kasih. Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Apakah memotong kuku, memotong rambut itu hukumnya bagaimana? Hukumnya di dalam agama Islam itu bagaimana? Jawabannya memotong kuku, memotong rambut itu hukumnya makruh, bukan haram, jadi nggak dosa. Mengapa? Karena kita ingin menyamai orang yang ibadah haji. Orang yang ibadah haji pakai ihram itu nggak boleh
cukur dan potong kuku. Bagi yang ibadah haji hukumnya haram. Kalau melakukan itu harus membayar dam. Dam itu membayar kambing, tidak uang atau kambing. Kalau kita yang bukan haji maka yaitu hukumnya makruh. Maka larangan untuk memotong kuku, memotong rambut itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya profesinya mencukur rambut ya nggak apa-apa, bisa. Jadi boleh. Karena bekerja hukumnya wajib. Jadi diambil di wajibnya saja, di wajibnya karena bekerja mencari nafkah hukumnya wajib. Jadi ini digalakkan dengan hukumnya wajib karena memotong kuku hukumnya haram. Kalau haram makruh ya, haram bagi orang yang ibadah haji. Jadi kalau yang sudah niat mengeluarkan kurban maka ditegak, jangan sampai memotong kuku, memotong rambut dan memotong kumis sampai disembelih hewan kurbannya. Pertanyaan sangat bagus. Para jemaah, sepertinya pengajian pagi ini asik ya. Kita seria oleh pendapatan ilmu yang banyak ya. Tadi Bapak Kiai katakan beruntung sekali bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini karena mendapatkan haji akbar, wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Semoga jamaah haji semuanya mendapatkan haji yang mabrur dan kita semua dipanggil oleh Allah, baik yang sudah ataupun yang belum, untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, berkurbanlah dengan baik dan ikhlas tentunya, karena hewan yang kita kurbankan di alam dunia ini insya Allah akan menjadi hewan pegangan kita pada hari kiamat nanti, yang akan menjemput kita dari kuburan kita masing-masing insya Allah sampai kita dihantar ke jembatan Shiratal Mustaqim sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi jamaah yang sudah berkurban pada tahun yang lalu, apabila tahun ini dan tahun-tahun yang seterusnya ada rezeki, berkurbanlah setiap tahun. Makin sering kita berkurban, makin banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemudahan rezeki dan bisa melaksanakan ibadah kurban setiap tahun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepertinya ditutup dengan doa ya, karena selesai doa nanti akan ada alunan sholawat dari tim hadroh anak-anak remaja pengajian. Yang ini rata-rata masih single, barangkali yang bisa dimanfaat bisa saya akan ya. Kalau untuk doa, iya. Ini Pak Yai juga masih single, ya. Silakan Pak Yai untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulaq wal khatim ma sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqi radal alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan muballighuna azrata al-qalbina wa azratan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya dalam segala haji wa umrah. Allahumma liqana wa yassir lana azrata al-mukarramah wal madinata al-munawwarah wa zawatika al-haram wa qablina ila aqram fi kulli sanah wa fi kulli am bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ihtimana islam, Allahumma ihtimana iman, Allahumma ihtimana
حسن خاتمة يا الله يا الله يا الله حسن خاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وارزقنا نظر إلى وجهك يا الله وارزقنا نظر إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم يا قرة ومنام في هذه الدنيا والآخرة وارزقنا كمالا متابعا له ظاهرا وباطنا بعافية السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والله أكبر وطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Syahid Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Hadi FC. Beliau adalah cucu dari guru kita Kiai Haji Ihsan Al-Mahmum yang pagi ini telah memberikan Muhammadiyah hasanah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Bapak Kiai selalu diberikan sehat panjang umur serta bisa memberikan hati di jadwal berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena bertepatan dengan Idul Adha, hari Ahad yang akan datang, dengan berat hati kami bermusyawarah dengan para pengurus, jadi pengajian akan diliburkan hari Ahad yang akan datang karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Jadi pengajian sekali lagi Ahad yang akan datang akan diliburkan. Lalu kita bertemu kembali tanggal 17 Juli di Masjid Baitur Rahim, Pasar Ayam, Stasiun Pesing, Kelurahan Wijaya Kusuma. Insya Allah pengajian akan dimulai jam 7 pagi sampai dengan selesai, dan insya Allah pengajian akan diasuh oleh Syahid Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Haiti. Dan terakhir kami mengaturkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah Masjid Jami Binatul Afiyah yang pagi ini telah menjaga tempat dan segala hidangannya. Semoga Allah membalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bermusyawarah dengan Bapak Kiai kepada tim ad-hoc dipersilakan untuk mengaturkan sholawatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.